Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'dah. Untuk pertemuan kali ini, kami akan membahas tentang salah satu judul film yang belakangan ini sedang viral, yaitu apa? Ipar adalah maut. Namun kami tidak akan membahas terkait film itu ya. Kami akan membahas keterangan tentang ipar adalah kematian atau adalah maut sesuai dengan hadis Nabi yang maknanya, penjelasannya itu dijelaskan oleh ulama. Jadi ternyata dalam hadis itu juga dijelaskan bahwa ipar, saudara ipar, kerabat ipar itu adalah al-maut atau kematian. Kalau kita lihat di kitab Sahih Muslim, itu ada hadis yang menjelaskan bahwa janganlah kamu masuk ke dalam suatu tempat atau ruangan yang di situ ada perempuan. Ini larangan dari Rasulullah. Kemudian para sahabat dari kaum Ansor berkata atau bertanya, bagaimana dengan ipar ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, alhamu al-mautu. Ipar adalah maut. Ipar adalah kematian. Nah ini hadis tersebut ada di kitab Sahih Muslim. Sedangkan yang kami buka ini adalah kitab Syarah Nawawi ala Muslim. Nah, syarahnya ya. Syarah Muslim, Sahih Muslim. Langsung saja di atas itu ada bahasa yang menjelaskan langsung yang di dalam kurung alhamu al-mautu. Ini pembahasannya langsung tertuju ke sana. Mungkin bisa dimulai langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Alhamu al-mautu. Qala al-Laits ibnu Sa'din Al-Laits ibnu Sa'din berkata, alhamu akhuz zauj. Siapa itu alhamu? Siapa itu ipar? Ipar itu adalah saudara laki-lakinya suami. Wa ma asbahu min aqaribiz zauj. Dan yang sesamanya, yang menyerupainya dari kerabat-kerabat suami. Kemudian ibnul am wa nahwuhu. Anak laki-laki dari paman. Anak laki-laki dari paman, tentu pamannya si zauj ya. Paman daripada suaminya, suami si perempuan, dan sesamanya. Ittafaqa ahlul lughati ala annal ahma aqaribu zaujil mar'ah ka abihi wa ammihi wa akhihi wa ibni akhihi wa ibni ammihi wa nahwihim. Kemudian para ahli bahasa itu sepakat bahwa yang dikatakan dengan ahma atau ipar itu adalah kerabat-kerabat dari suami seorang perempuan. Seperti ayahnya, pamannya, saudara laki-lakinya, entah itu kakak atau adiknya. Kemudian anak dari saudaranya, keponakan. Kemudian anak dari pamannya, dan sepupu ini ya, dan sesamanya. Walukhtani aqaribu zaujatir rajul. Kemudian dua saudara perempuan yang menjadi kerabat daripada istri. Maksudnya bisa diartikan entah itu kakak dari si istri, kakak perempuan atau adik perempuan dari si istri. Wal ashar yaku ala nau'aini. Hubungan kekerabatan ini berlaku atas dua macam hal tersebut.
Wa ma qauluhu sallallahu alaihi wasallam alhamu al mautu fa ma'nahu annal khaufa minhu aktsaru min ghairihi wasyarru yutawaqqa'u minhu wal fitnatu aktsaru litamakkunihi minal wusul ilal mar'ati. Nah ini. Wal khalwatu min ghairi ayyunkaru alaihi bila fil ajnabi. Sedangkan makna dari alhamu al-mautu yang merupakan hadis daripada Rasulullah, makna perkataan Rasulullah alhamu al-maut itu adalah apa? Anal khaufa minhu aktsaru min ghairihi. Kekhawatiran daripada ipar itu lebih besar, lebih banyak daripada selain ipar. Wasyarru yutawaqqa'u minhu wal fitnatu aktsaru. Dan keburukan yang muncul darinya dan fitnah-fitnah itu lebih banyak. Keburukan, fitnah, kekhawatiran terhadap ipar ini lebih banyak. Litamakkunihi minal wusul ilal mar'ati wal khalwati. Nah, min ghairi ayyun karo alaih wal khalwati ya. Karena seorang laki-laki bisa bertemu dengan perempuan yang statusnya itu ipar dan berduaan dengannya min ghairi ayyun karo alaihi, dengan tanpa adanya yang mengingkari. Karena biasanya itu orang-orang menganggap kalau masih ada saudara itu dianggap wajar-wajar saja. Oh, itu saudara. Oh, itu saudara istrinya. Oh, itu saudara suaminya. Ini biasanya agak dimaklumi oleh khalayak umum. Bila fil ajnabi, beda dengan orang lain. Beda dengan orang lain. Orang akan lebih peka, orang akan lebih sensitif, baik orang lain atau dirinya sendiri akan lebih menjaga dari orang lain. Wal muradu bil hamwi huna aqribuz zauj. Yang dikehendaki dengan ipar di sini, yang disifati dengan maut, dengan kematian, adalah aqribuz zauj, kerabat daripada suami. Ghairu abaihi wa abnaihi. Ghairu abaihi wa abnaihi. Selain dari garis ayahnya dan juga anak-anaknya. Kalau ayah dan anaknya itu mahram. Fa'ammal abba wal abna famaharimu. Maka statusnya itu mahram ya. Kalau ayah ke atas, anak ke bawah, itu statusnya mahram. Anak dan ayah mahram bagi istrinya. Nah ini. Tajuzu lahum al-khalwatu biha. Boleh bertemu, boleh berdua dengan ayahnya, dengan anaknya si suami itu boleh. Tidak ada hukum keharaman maksudnya ya. Wala yusofuna bil mauti, dan tidak disifati dengan kematian. Tidak disifati dengan maut. Wa innamal muradu al akhu wa ibnul akh wal amu wa ibnuhu wa nahwuhum mimman laisa bimahramin. Nah, yang dikehendaki dari ipar ini adalah al akh, saudara laki-laki dari suami, kakak atau adiknya. Wa ibnul akh, anak dari atau keponakan ya, keponakan si suami ini bukan mahram untuk istrinya. Keponakan suami bukan mahram dari istrinya. Wal am, kemudian paman dari suami, wa ibnuhu, dan anaknya paman. Anaknya paman si suami, sepupu ini ya. Wa nahuhum mimman laisa bimahramin, dan sesamanya dan yang lainnya yang masih tergolong bukan mahram bagi si istrinya. Wa adatun nasi al-musahalatu fihi wa yakhlu bimra'ati akhihi fahadha huwal mautu. Kebiasaan manusia, kebiasaan seseorang itu menganggap mudah, menganggap lumrah, mentolerir bagi orang-orang yang disebutkan tadi, ipar ya, seperti kakaknya suami, adiknya suami, keponakan suami,
pamannya suami. Ini kebanyakan ketika ada seorang perempuan bertemu atau berkumpul dengan saudara-saudara suami itu menganggap hal yang lumrah. Menganggap hal yang lumrah. Maka ini adalah al-maut. Ini adalah al-maut. Wa huwa aula bil man'i minal ajnabi. Ini yang lebih utama, yang paling utama untuk dicegah daripada ketika seorang perempuan yang menjadi istri itu bertemu dengan orang lain yang bukan siapa-siapanya. Karena tadi respon dari tetangga, respon dari orang lain itu akan lebih sensitif kalau yang masuk ke rumahnya itu orang lain. Atau si perempuan itu terus sendiri, ya secara kalau dengan orang lain itu kan pasti akan cenderung, apalagi tidak kenal, apalagi bukan siapa-siapa, itu akan cenderung menjauh atau menolak. Lima zakarnahu fahadzal ladzi zakartuhu. Karena alasan yang telah kami sebutkan tadi. Fahadza alladzi zakartuhu huwa shawabu maknal hadis. Ini adalah sesuatu yang sudah disebutkan oleh beliau ini merupakan makna hadis yang benar. Karena kalau kita lanjut di bawahnya itu ada keterangan-keterangan yang divonis keliru ya untuk memaknai siapa itu ipar. Jadi kita tarik ke bawah, akan kami lompat langsung saja di yang waqala al-A'rabi itu, waqala Ibnul A'rabi, ya kalimatun taquluhal Arab. Nah, yang namanya alhamu al-maut ini merupakan menurut Ibnul A'rabi kalimat yang diucapkan oleh orang Arab. Kama yuqalu al-asad al-maut. Nah, seperti ucapan singa adalah kematian. Ailiqauhu mislul maut. Bertemu dengan singa seperti kematian. Wa qala al-qadhi ma'nahu al-khalwah bil ahma muaddiyatun ilal fitnati wal halak fid dini. Menurut al-qadhi maknanya itu apa? Alhamu al-maut. Berduaan dengan ipar itu bisa mendatangkan kepada fitnah dan kerusakan di dalam agama. Faja'alahu kahalakil maut. Maka bisa seperti, maka dijadikan bertemu dengan ipar itu seperti kerusakan atau kebinasaan yang berupa kematian. Seperti kebinasaan yang berupa kematian. Jadi inilah makna hadis Nabi alhamu al-mautu di dalam kitab Syarah Nawawi ala Muslim. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.